Halo guys, ikuti perjalanan kami ya. Kami akan menuju ke Banten Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sinta Musmiro. Saya Kusniawati. Saya Mafuha. Saya Nurhasana. Ya, terus kalian itu aja. Hai guys, jadi kita kali ini mau menelusuri sejarah Banten yang ada di Banten. Ya, betul. Sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Berawal pada tahun 1525 sampai 1526, saat itu Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Tetapi pada saat itu Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja, dan pada tahun 1552 Sunan Gunung Jati mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati tidak lama berada di Banten. Ini disebabkan putranya, Pangeran Pasarayan, yang dijadikan wakilnya di Cirebon meninggal. Semenjak itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Pada 1552, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama kerajaan Banten. Oleh karena itu, Sultan Maulana Hasanuddin yang dianggap sebagai pendiri dinasti Sultan-Sultan Banten bukan Sunan Gunung Jati. Sebab Sunan Gunung Jati tidak lama berkedudukan di Banten, dan Sultan Maulana Hasanuddin lah yang melepaskan diri dari segala ikatan Demak. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa pula yang berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Peninggalan sejarah Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten, merupakan peninggalan kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Masjid bersejarah ini dibangun pada abad ke-16, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Sultan Maulana Hasanuddin adalah raja pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten ini menjadi salah satu bukti kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini. Meskipun keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, tetapi kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Setiap harinya, Masjid Agung Banten ramai dikunjungi oleh para penziarah dan wisatawan. Keraton Solosawan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, dan bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Dan fungsi Keraton Solosawan lainnya adalah sebagai pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Sayangnya, bangunan yang pernah menjadi saksi kejayaan kerajaan Banten ini kondisinya tidak utuh lagi. Baiklah, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami. Bagi yang sudah menyimak video ini, kita juga bisa mengetahui sejarah Banten serta peninggalan-peninggalannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hitaki dan menuju surga. Universitas Trimagra, kampus masa depan demi